Bapa, kami kembali bersyukur karena pagi ini Engkau sudah menolong kami di dalam satu minggu, di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami boleh melihat kebaikan penyertaan Tuhan, meskipun di tengah-tengah situasi pandemi yang tak kunjung selesai, biarlah hati kami tetap dihiburkan oleh firman-Mu. Kami menyerahkan, sebentar kami akan kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang sukacita, hati yang terbuka, sehingga setiap kebenaran yang akan kami dengarkan, boleh kami nikmati dan boleh kami aminkan di dalam hidup kami. Pimpin hamba-Mu Tuhan, dan pimpin setiap kami yang mendengarkan akan persekutuan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya akan share screen. Nah, saudara, hari ini kita telah memasuki seri kelima ya dari doktrin keselamatan, dan kita sekarang sudah sampai di dalam satu ordo salutis, pembenaran dan adopsi. Nah, ini berbicara tentang dua ordo salutis. Saya gabung menjadi satu pada hari ini. Nah, sebelum kita belajar apa itu pembenaran dan apa itu adopsi, saya ingin membagikan satu nasihat yang baik dari seorang Puritan yang bernama James Buchanan di dalam bukunya The Doctrine of Justification. Nah, saudara, James Buchanan memberikan satu nasihat kepada kita. Dia mengatakan persiapan terbaik untuk mempelajari doktrin ini itu bukanlah satu kemampuan intelektual yang hebat, bukan, saudara. Juga bukan satu scholastic learning, pembelajaran yang jelimet akademik, juga bukan. Tetapi adalah sesuatu kesadaran di dalam hati kita bahwa kita ini adalah orang berdosa di hadapan Allah. Jadi ini satu nasihat yang baik. Kalau kita belajar akan doktrin pembenaran ini dengan spirit orang Farisi, saya orang benar, saya orang suci, maka pelajaran kita hari ini tidak ada gunanya, saudara. Ya, ini satu pengantar yang baik mengingatkan kepada kita supaya kita belajar terus rendah hati, mengingat bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Saudara, apa itu pembenaran? Saya akan memberikan dua definisi yang mirip-mirip sebenarnya, tetapi boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Pertama dari Louis Berkhof. Saudara, Louis Berkhof mengatakan pembenaran itu adalah tindakan hukum dari Allah, ya, satu tindakan yang bersifat hukum dari Allah, di mana Dia mendeklarasikan kita berdasarkan kebenaran Yesus Kristus bahwa semua tuntutan hukum Taurat telah dipuaskan di dalam diri orang berdosa tersebut. Jadi ini kata yang saya garis bawahi penting, saudara. Di dalam pembenaran, Allah itu mendeklarasikan kita berdasarkan kebenarannya Yesus Kristus. Nah, untuk melengkapi, saya kutipkan lagi dari Wayne Grudem. Dia mengatakan kita bisa mendefinisikan pembenaran itu sebagai berikut. Pembenaran adalah satu tindakan instan, legal act of God, ya, tindakan pembenaran yang bersifat hukum secara instan oleh Allah, di mana Dia berpikir bahwa dosa-dosa kita telah diampuni dan Kristus kebenarannya menjadi milik kita. Dan kedua, Dia mendeklarasikan kita menjadi orang benar di hadapannya. Ya, saudara lihat ada kata-kata yang mirip, legal ini juga judicial bersifat hukum, declares mendeklarasikan kita ini sebagai orang benar di hadapan Allah, ya. Nah, ini saudara definisi yang singkat tapi yang akan kita uraikan pada pagi ini. Dan untuk itu saya akan mulai masuk di dalam sifat-sifat pembenaran yang harus kita ketahui supaya kita tidak salah memahami akan doktrin yang begitu penting ini. Pertama, saudara, kita harus tahu orang berdosa seperti kita yang dibenarkan ini, saudara, bukan berarti kita ini benar-benar kudus, benar-benar suci, atau kita ini menjadi orang yang benar pada diri kita sendiri. Bukan, saudara. Melainkan pembenaran ini artinya kita itu dianggap benar, kita dinyatakan benar, kita diperhitungkan sebagai orang benar oleh Allah, meskipun kita ini tetap orang yang berdosa. Nah ini saudara, ini fundamental sekali. Hal pertama yang harus kita mengerti tentang doktrin pembenaran itu adalah ini, saudara.
Tadi di dalam definisi dikatakan dia mendeklarasikan kita sebagai orang benar. Ya, kita cuma dideklarasikan oleh Allah, dianggap benar, dinyatakan benar, diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran, meskipun pada diri kita sendiri, kita ini tetap orang yang berdosa. Jadi pembenaran ini bukan menjadikan kita betul-betul orang benar, tetapi kita itu dideklarasikan sebagai orang yang benar. Kenapa seperti ini? Karena saudara, pembenaran tadi di dalam definisi itu dikatakan bersifat judicial, bersifat hukum. Jadi memang pembenaran ini adalah di dalam konteks penghakiman Allah, saudara. Saudara ketika mempelajari doktrin pembenaran ini, saudara harus membayangkan Allah itu seperti hakim dan kita ini seperti orang terdakwa, seorang pesakitan yang siap dihukum. Tetapi Allah itu menganggap, Allah itu menyatakan, Allah itu memperhitungkan kita sebagai orang yang benar. Nah, itulah arti pembenaran. Ya, jadi ini bersifat forensik, bersifat hukum, legal. Ini di dalam konteks pembenaran. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, saudara, pembenaran itu harus kita ketahui, ini merubah status seseorang, bukan merubah kepribadian seseorang. Jadi orang yang dibenarkan itu hanya berubah statusnya di hadapan Tuhan dari orang berdosa menjadi orang yang dianggap benar. Maka disebut dengan dibenarkan. Bukan merubah kepribadiannya, saudara. Lalu kita jadi orang yang berkepribadian lain. Enggak, ya. Sama seperti hakim ketika dia memutuskan terdakwa itu menjadi orang yang tidak bersalah, not guilty, tidak bersalah, bukan berarti orang itu terdakwa itu langsung berubah kepribadiannya. Enggak, itu hanya berhubungan dengan status orang tersebut secara hukum di mata Allah. Nah, ini saudara, sifat pembenaran, ya. Jadi Van Grudem kembali mengatakan penting sekali untuk menekankan bahwa ini adalah legal declaration. Jadi deklarasi hukum, saudara. Tidak merubah, itu pada dirinya sendiri tidak merubah keberadaan internal kita atau karakter kita sama sekali. Ya, jadi kita tetap adalah orang berdosa, ya, tapi kita dianggap benar, diperhitungkan sebagai orang yang benar, meskipun kita salah, meskipun kita berdosa. Ya, ini hal-hal yang penting yang harus kita ketahui tentang sifat pembenaran. Selanjutnya, saudara, pembenaran ini hanya bisa terjadi, saudara, kalau ini kita beriman kepada Yesus Kristus. Jadi ini dengan istilah yang kita sudah sangat familiar, sola fide, hanya karena iman. Maka ada satu semboyan di dalam teologi reform yang sangat terkenal, justification by faith alone, atau justification through faith alone. Pembenaran hanya melalui iman saja. Ya, jadi kata hanya ini penting sekali, saudara. Artinya kita itu dibenarkan hanya melalui iman kepada Yesus, bukan iman plus perbuatan, plus semedi, plus macam-macam. Enggak, saudara. Ya, hanya melalui iman. Sola fide. Saudara, inilah yang berulang kali ya ditekankan oleh Paulus di dalam berbagai surat-suratnya. Misal, Roma 3 ayat 20. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Lihat saudara, Paulus ngomong, tidak ada orang yang bisa dibenarkan karena hukum Taurat. Ya, ini bicara tentang ketaatan. Selanjutnya Galatia 2 ayat 16 juga mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ya, jadi iman kepada Yesus Kristus itu tidak boleh dicampur aduk dengan perbuatan, dengan ketaatan, dengan agama, dengan hukum Taurat, macam-macam. Pasti akan keliru. Hanya karena iman, sola fide. Ya, ini berulang kali sudah pernah kita bahas di dalam pertemuan kita yang sebelumnya. Sekali lagi Galatia 3:24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Saudara lihat, dibenarkan karena iman ini muncul berulang kali terus di dalam
ayat-ayat di dalam Alkitab kita. Jadi ini harus kita pegang baik-baik. Bagaimana saya bisa dibenarkan di hadapan Allah? Karena iman di dalam Yesus Kristus, bukan karena perbuatan. Ya, saudara, ketika kita mempelajari tentang pembenaran ini, ada satu hal penting yang harus kita ketahui, saudara. Kenapa kita kok bisa dibenarkan? Karena iman di dalam Yesus Kristus, bukan karena hal-hal yang lain. Sekarang saya akan menjelaskan satu prinsip yang dikatakan di dalam Alkitab. Saudara, kita itu dibenarkan di hadapan Allah, dianggap benar, diperhitungkan benar, dinyatakan benar, meskipun kita ini tetap adalah orang berdosa, sebab dasar pembenaran kita itu adalah kebenaran Kristus, saudara, bukan kebenaran diri kita. Wong kita ini adalah orang berdosa. Dasar kebenaran kita itu adalah kebenaran Kristus yang diimputasikan kepada kita, bukan diinfuskan kepada kita. Saya akan menjelaskan nanti, tapi saya ingin memberikan dulu beberapa ayat di bawah ini. Ya, apa itu diimputasikan? Saudara, di dalam 2 Korintus 5 ayat 12, ini ada satu contoh, satu ayat yang begitu jelas. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Lihat ya, saudara, ini adalah prinsip imputasi, saudara. Perhatikan, di dalam ayat ini kita telah melihat Kristus itu tidak berdosa, tapi dibuat dosa karena kita. Jadi dosa kita itu diperhitungkan seolah-olah menjadi miliknya Kristus. Padahal Kristus tidak berdosa. Ini imputasi, saudara. Imputasi kedua muncul di dalam ayat ini, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Ya, supaya kebenaran Kristus itu sekarang diimputasikan, diperhitungkan, seolah-olah milik kita. Nah, ini loh arti dari imputasi. Sebenarnya kata imputasi ini sudah saya pernah ajarkan di dalam seri pertama doktrin tentang keselamatan ini, ya, bahwa ketika kita itu dibenarkan di hadapan Allah, kebenaran Kristus itu diimputasikan, artinya itu diperhitungkan seolah-olah milik kita. Nah, saudara, Martin Luther itu mengatakan ini adalah alien righteousness. Ini adalah kebenaran asing yang bukan milik kita, tapi diperhitungkan seolah-olah menjadi milik kita. Jadi inilah prinsip imputasi, ya. Kebenaran Kristus itu diimputasikan kepada kita, diperhitungkan seolah-olah menjadi milik kita, padahal bukan. Ya, itulah sebabnya, saudara, tadi di depan kita mengatakan pembenaran itu memiliki sifat kita hanya dianggap benar, kita hanya dinyatakan benar. Kenapa? Karena kebenaran Kristus itulah yang diperhitungkan seolah-olah menjadi milik kita. Ini prinsip daripada imputasi, ya. Nanti akan saya jelaskan sekarang apa bedanya imputasi dengan infuse. Nah, saudara, kita harus tahu, ya, di dalam teologi itu ada dua macam. Bagaimana kita bisa dibenarkan di hadapan Allah? Pertama adalah prinsip imputation, kedua adalah prinsip infusion. Ini mirip tapi beda. Sekarang saya akan jelaskan lebih mendetail. Imputation, tadi sudah saya singgung sedikit, itu adalah kebenaran Kristus, diperhitungkan sebagai kebenarannya kita, saudara. Meskipun kebenaran tersebut tidak pernah menjadi milik kita. Ya. Jadi kita ini dibenarkan di hadapan Allah. Bahasa kasarnya, nunut kebenarannya Kristus. Nunut kebenarannya Kristus. Bukan kita sendiri yang benar pada diri kita, bukan kita orang berdosa. Tapi kebenaran Kristus itu diperhitungkan seolah-olah menjadi milik kita karena kita beriman kepada Dia. Ini prinsip imputation. Jadi Allah itu, Allah Bapa sebagai hakim, Dia melihat Kristus sebagai orang yang menjamin kita. Saya memberikan ilustrasi, kalau saudara ingat, di dalam materi yang sebelumnya, ketika anak kita belajar mobil, belum
pandai menyetir lalu nabrak mobilnya orang lain, orang itu pasti akan minta ganti. Nah, saudara, karena anak kita belum bekerja, maka yang mengganti kerugian tersebut adalah kita sebagai orang tua. Maka apa yang kita lakukan kepada orang korban tersebut, itu adalah satu imputasi terhadap anak kita. Apa yang kita lakukan itu diperhitungkan oleh sang korban tersebut seolah-olah ya ini ganti rugi yang dilakukan oleh anak kita, yaitu contoh sederhana tentang imputation. Bukan anak kita yang betul-betul membayar karena dia tidak bisa membayar, kita yang membayar, yang mengganti, tapi diperhitungkan seolah-olah anak kita yang mengganti, maka kasusnya selesai. Nah, ini saudara yang terjadi dengan prinsip pembenaran kita di hadapan Allah, saudara. Charles Hodge mengatakan, imputasi kebenaran Kristus tidak menjadikan orang berdosa itu benar. Nah, ini ya. Jadi jangan kita ini kegeeran, oh saya sudah dibenarkan di hadapan Allah, berarti saya jadi orang suci, saya jadi orang yang betul-betul benar. Enggak. Allah membenarkan kita itu karena kita beriman kepada Kristus, dan kebenaran Kristus itu diperhitungkan seolah-olah menjadi milik kita, padahal bukan, saudara. Ya, Kristus itu yang menjamin kita. Ya. Nah, sekarang apa itu infusion? Nah, beda, saudara. Infusion itu adalah dari kata dasar yang sudah familiar, infuse. Nah, saudara lihat orang yang sakit ketika diinfus, itu kan dimasukkan cairan ke dalam tubuhnya, saudara. Ada sesuatu zat asing yang betul-betul masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Nah, di dalam pengertian itulah, infusion itu berarti kebenaran Kristus itu diinfuskan, dimasukkan, diberikan, menjadi milik kita, menjadi bagian di dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul benar di hadapan Allah. Paham ya, saudara? Beda dengan imputation. Jadi kalau imputation itu terjadinya di luar, saudara. Kita itu hanya dianggap benar, meskipun kita ini orang berdosa. Tapi infusion, kebenaran Kristus itu masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam diri kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Ini dua prinsip yang berbeda, ya. Nah, saudara, singkatnya begini loh. Saya berikan satu diagram lagi. Imputation itu kita hanya dianggap benar, saudara. Ya, dianggap, padahal kita tetap orang berdosa. Sedangkan infusion, kita itu dijadikan benar. Kita betul-betul jadi orang benar. Jadi kita seolah-olah sudah tidak membutuhkan Kristus lagi di hadapan Allah. Kita bisa menghadap Allah tanpa Kristus. Ya, karena kebenaran Kristus sudah jadi milik kita, betul-betul jadi milik kita jadi orang benar, ya sudah kita bisa menghadap Allah tanpa membutuhkan Kristus. Tapi imputation enggak. Ya, kita itu hanya dianggap benar karena kebenaran Kristus itu diperhitungkan seolah-olah menjadi milik kita. Nah, Alkitab, saudara, itu mengajarkan yang ini, bukan yang ini, saudara. Ya, jadi harap kita jangan salah mengerti lagi tentang pembenaran. Pembenaran itu apa sih? Bukan berarti kita jadi orang betul-betul benar, saudara. Tapi kita hanya dianggap benar, dinyatakan benar, diperhitungkan benar, meskipun kita pada dasarnya tetap orang berdosa. Roma 5 ayat 9 mengatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Lihat, saudara, yang membenarkan kita itu adalah Kristus. Melalui Kristus kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya. Nah, John Calvin, Bapak Reformator, juga mengatakan pembenaran itu terdiri dari penghapusan dosa dan imputasi dari kebenaran Kristus. Semua berbicara tentang imputation. Francis Turretin juga sama. Sebuah pembenaran terhadap orang yang berdosa tidak dapat dibuat melalui infuse, tetapi melalui imputation. Tidak bisa, saudara. Kebenarannya Kristus itu tidak mungkin kita terima. Wong kita ini adalah orang berdosa. Ya, tidak mungkin kita bisa menampung, istilahnya. Tidak mungkin kita bisa menampung kebenaran Kristus yang begitu luar biasa di dalam diri kita sebagai orang berdosa. Maka satu-satunya cara bagaimana manusia bisa benar di hadapan Allah
hanya melalui imputasi Kristus. Kita dianggap benar karena kita beriman kepada Yesus Kristus, ya. Nah, saya akan menjelaskan lebih detail lagi melalui satu diagram. Di dalam Alkitab yang terjadi itu ada 3 imputasi. Ya, ini juga pernah saya jelaskan, sekarang saya ulangi lagi di dalam bentuk gambar. Ada 3 macam imputasi, saudara. Pertama, dosanya Adam diimputasikan kepada dosanya kita. Ini di dalam doktrin hamartologi, doktrin tentang dosa. Ya, ini sudah kita pernah bahas di dalam manusia dan dosa. Saudara, kok kita seringkali heran, loh kok bisa kita ini diperhitungkan sebagai orang berdosa, padahal kita kan tidak ikut makan buah pengetahuan baik dan jahat. Yang makan kan cuma Adam dan Hawa. Nah, ini prinsip imputasi, saudara. Dosanya Adam diperhitungkan sebagai dosanya kita, meskipun kita tidak ikut memakan, karena Adam itu adalah wakil umat manusia. Imputasi kedua itu muncul di dalam ayat yang tadi kita baca. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena kita. Dosa kita ini, saudara, diimputasikan kepada Kristus. Seolah-olah menjadi milik Kristus. Ya, ingat, seolah-olah menjadi milik Kristus. Nah, Kristus menanggung dosa itu. Maka sebagai hasilnya, ini yang kita pelajari hari ini. Kebenarannya Kristus diimputasikan kepada orang percaya, sehingga kita sekarang dibenarkan di hadapan Allah. Ya, ini saudara 3 macam imputasi di dalam Alkitab. Martin Luther mengatakan satu kalimat yang menarik. Ini adalah the sweet exchange, satu pertukaran yang manis. Kita mengimputasikan dosa kita kepada Kristus, dan kebenaran Kristus diimputasikan sebagai gantinya, seolah-olah menjadi milik kita. The sweet exchange, pertukaran yang indah, yang manis. Ya, jadi saudara, saya harap kita sekarang mengerti ya bagian ini. Kita dibenarkan itu bukan karena infusion, tetapi karena imputation, dianggap benar, dinyatakan benar. Oleh sebab itu, saudara, sifat pembenaran berikutnya yang harus kita ketahui adalah pembenaran itu tidak menjadikan kita orang suci dan kebal dosa. Enggak. Ya, kebenaran itu hanya bersangkut paut dengan status kita, bukan dengan kondisi kita. Nah, ini penting, saudara. Kenapa? Karena pembenaran itu hanya menghapus guilt of sin, bukan pollution of sin. Guilt of sin, ya, di dalam teologi reform itu dibedakan 2 macam dampak dosa terhadap diri manusia. Pertama disebut dengan guilt of sin, satu rasa atau status bersalah dengan dosa. Jadi ketika Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, langsung dia jadi orang berdosa, statusnya berubah menjadi orang berdosa. Dia dinyatakan sebagai orang yang bersalah, guilty, guilt of sin. Tapi dosa ini kan bukan hanya bicara tentang status, dosa ini kan juga mencemari hidup manusia. Maka ini bicara tentang pollution of sin. Jadi terus dalam hidup manusia, kita ini kan tercemar oleh dosa, pikiran, tindakan, perkataan, macam-macam, semua polusi dosa itu ada di dalam diri kita. Ya, nah pembenaran itu, saudara, ketika kita dinyatakan benar, dianggap benar, itu hanya merubah guilt of sin kita, status kita. Dari guilty menjadi not guilty. Kalau kita suka nonton pengadilan di luar negeri, setelah jurinya berunding lalu memberikan kertas keputusan kepada hakim, hakim ketok palu, not guilty, tidak bersalah. Itu bicara status, saudara. Tidak bicara pollution of sin. Ya, jadi ketika kita dibenarkan di hadapan Allah, itu tidak merubah kondisi kita. Kita tetap orang yang terpoluted oleh dosa. Kita bukan kebal dosa, kita bukan orang yang suci. Tapi di hadapan Allah, kita itu diperhitungkan sebagai orang yang sudah benar. Ya, nah ini saudara artinya. Maka sekali lagi saya mengutip perkataan Martin Luther terkenal. Dia mengatakan, Martin Luther berkata, siapakah orang Kristen itu? Dia ada mengatakan simul justus et peccator. Ini bahasa Latin artinya orang Kristen adalah orang yang sudah dibenarkan, ya, justus, justified. Pada saat yang sama, simultan,
dia adalah pekator, orang berdosa. Nah ini, secara status, kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan, saudara. Tetapi secara kondisi, kita adalah pekator, orang berdosa. Sebab kita tiap hari bergumul dengan dosa di dalam hidup kita. Ya, ini satu sifat yang paradoks di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita satu pihak orang yang sudah dibenarkan, dosa itu tidak akan membawa penghukuman kepada kita, tetapi kita tetap menjalani hidup tercemar oleh dosa. Ya, saudara sekalian, ini beberapa sifat daripada pembenaran. Masih ada beberapa hal lain, saudara. Yang berikutnya, sifat pembenaran ini itu hanya terjadi satu kali di dalam hidup kita, dan ini bukan satu proses. Ya, minggu depan nanti kita akan belajar tentang pengudusan, sanctification, itu baru proses, saudara. Proses yang panjang puluhan tahun seumur hidup kita sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Tetapi pembenaran ini itu hanya terjadi satu kali. Pada waktu kita percaya, beriman kepada Kristus, minggu lalu kita telah belajar tentang pertobatan, conversion, kita bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka secara status kita dibenarkan. Dosa kita tidak lagi diperhitungkan. Itu hanya terjadi satu kali di dalam kehidupan kita. Ya, artinya keselamatan itu tidak bisa hilang, saudara. Keselamatan itu menetap, keselamatan itu permanen. Pembenaran hanya terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Nah, di dalam pembenaran, bagaimana posisi kita manusia? Apakah kita bisa tawar-menawar dengan Allah? Apakah kita bisa berargumentasi dengan Allah? Tidak. Di dalam pembenaran ini, manusia pasif total. Saudara perhatikan, ayat-ayat tadi yang kita baca, Paulus selalu menggunakan kalimat di dalam bentuk pasif. Dibenarkan, dibenarkan, dibenarkan. Terus pasif, dibenarkan. Tidak pernah Paulus ngomong manusia membenarkan dirinya sendiri. Tidak ada. Karena kita memang dalam keadaan pasif. Kita ini terdakwa, kita orang berdosa, kita hanya menunggu keputusan Allah. Lalu Tuhan berkata, tidak bersalah, dianggap benar, karena kita beriman di dalam Kristus. Ya, jadi ingat saudara, ini juga menjadi satu penekanan. Keselamatan itu hanya karena anugerah Allah semata-mata. Saudara, inilah beberapa sifat pembenaran yang muncul di dalam Alkitab, ya, supaya kita memiliki konsep yang benar, mengerti bahwa kita ini sebenarnya adanya orang berdosa yang hanya menerima anugerah Allah, kita dianggap benar. Nah, sekarang hasil pembenaran itu apa? Kalau kita sudah dibenarkan oleh Allah, dosa kita tidak diperhitungkan lagi, apa hasilnya? Ya, ada beberapa hal. Pertama, yang jelas saudara, pembenaran ini akan memberikan akibat atau hasil pengampunan dosa. Jadi pembenaran ini berkaitan dengan status perubahan dari orang berdosa menjadi orang yang diampuni. Dosa mana yang diampuni? Ya pasti dosa yang masa lalu, dosa yang pernah kita perbuat, baik sadar atau tidak sadar, bahkan dosa saat ini yang sedang kita perbuat, ataupun dosa yang belum kita perbuat yang akan datang. Semuanya itu sudah di dalam pengampunan Allah bagi umat-Nya. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, tidak ada penghukuman. Maksudnya ini penghukuman terhadap dosa secara kekal, penghukuman di neraka tidak ada, ya, tapi penghukuman secara didikan, secara hajaran seperti Daud berzina, berdosa tetap ada. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Lihat saudara, Allah yang membenarkan mereka. Tidak ada yang bisa menggugat, tidak ada yang bisa menghukum, tidak ada yang bisa mempertanyakan kita. Karena itu semua di dalam jaminan, di dalam kuasa daripada Allah yang membenarkan kita. Anthony Hukma mengatakan, itu lebih baik mengatakan bahwa pembenaran berarti pengampunan terhadap semua dosa pada masa lalu, pada masa sekarang, dan satu dasar hukum bagi pengampunan dosa yang akan datang.
Herman Bavinck juga mengatakan hal yang sama. Pengampunan yang merupakan bagian dari pembenaran itu tidak kurang dari komplit, ya, satu pengampunan yang komplit, yang utuh dari semua rasa bersalah dan penghukuman dosa. Bukan hanya pada masa lalu dan masa sekarang, tetapi juga dosa-dosa pada masa yang akan datang. Jadi lihat saudara, Tuhan kalau sudah membenarkan orang berdosa, pembenarannya itu mencakup di dalam seluruh aspek waktu. Masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Ya, ini yang pertama, saudara. Jadi hasil pembenaran, kita itu diampuni dosa kita. Nah, ini yang membuat kita lega. Martin Luther, saudara, ketika menemukan atau mempelajari doktrin ini tentang pembenaran karena iman, dia berkata di dalam bukunya, saya seperti seolah-olah menemukan the gate of paradise, pintu gerbang surga. Ya, karena dia pada waktu itu menjadi rahib, dia terus bergumul bagaimana saya orang berdosa bisa dibenarkan. Ya, dia menyiksa diri macam-macam, tapi hatinya tidak damai, sampai dia menemukan Roma 1 ayat 17, orang dibenarkan hanya melalui iman. Lalu dia berkata, saya menemukan the gate of paradise, pintu surga, dan dia merasa diampuni dosanya. Nah, saudara, yang kedua, hasil pembenaran adalah kita diadopsi menjadi anak Allah. Nah, ini ya, Ordo Salutis yang kedua yang mengikuti pembenaran adalah adopsi. Jadi setelah kita dibenarkan itu, kita diberikan satu status yang baru, saudara. Sebagai apa? Sebagai anak Allah, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah, adoption. Ya, itulah sebabnya saudara, kenapa kok kita berdoa memanggil Allah sebagai Bapa? Kok berani kita memanggil Allah kita sebagai Bapa? Karena kita sudah diangkat menjadi anaknya, diadopsi menjadi anaknya. Kok bisa kita diadopsi jadi anaknya? Karena kita sudah dibenarkan. Kok bisa kita dibenarkan? Karena kita sudah beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Nah, ini adalah pengajaran muncul beberapa kali di dalam tulisan Rasul Paulus. Ya, saya kutipkan satu saja. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, lihat saudara. Ini adalah hasil pembenaran yang Tuhan kerjakan di dalam diri orang berdosa. Jadi ada satu perubahan status di dalam hidup kita. Nah, saya akan memberikan satu tabel ya, untuk supaya kita lebih gampang membedakan apa itu pembenaran, apa itu adopsi. Ini saudara tabelnya. Di dalam pembenaran, Allah itu hadir sebagai hakim, saudara. Tetapi di dalam adopsi, Allah itu hadir sebagai Bapa. Beda ya. Ini bicara penghukuman, ini bicara tentang pengampunan, kasih. Di dalam pembenaran, kita itu hadir berdiri di hadapan Allah sebagai orang hukuman, terdakwa. Di dalam adopsi, kita berdiri di hadapan Allah sekarang sebagai anak. Nah ini, saudara, tabel yang memudahkan kita memahami apa sih proses yang terjadi di dalam hidup orang berdosa ketika dia dibenarkan sampai dia diadopsi menjadi anak Allah. Ya, maka ini adalah hasil pembenaran yang kedua. Hasil pembenaran yang ketiga, saudara, tentu saja setelah orang itu dibenarkan, dia akan menerima hak dan jaminan hidup yang kekal. Jadi orang yang dibenarkan ini adalah orang yang sudah menjadi anak Allah selama-lamanya. Keselamatan itu dijamin oleh Allah, tidak bisa hilang, tidak bisa keluar masuk, tetapi itu bersifat permanen. Sekali seseorang menjadi anak Allah, selamanya dia menjadi milik Allah. Ya, nah saudara, ini adalah hasil pembenaran akibat daripada justification. Ada hal lain, saudara, yang harus saya bahas di dalam pertemuan kita pada pagi ini. Sebenarnya ini pernah saya bahas di dalam bagian pertama tentang perbuatan, ya, peran perbuatan di dalam keselamatan. Tetapi saya ingin menjelaskan kembali.
Saudara, banyak orang salah sangka ketika mempelajari tentang pembenaran ini. Banyak orang berpikir, saudara, betul nggak sih kita itu dibenarkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Loh, kok Alkitab mengatakan Abraham dibenarkan karena perbuatan? Ya, saya berikan ayatnya, saudara. Kembali, ayat yang dipermasalahkan adalah kitab Yakobus. Yakobus pasal 2 ayat 21. Bukankah Abraham, bapak kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Saudara, ayat ini terus menjadi satu ayat yang banyak mengganjal orang untuk percaya bahwa kita dibenarkan karena iman. Hanya ada dua kemungkinan, saudara. Paulus dengan Yakobus ini bertentangan, karena Paulus kan tadi mengatakan kita dibenarkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Lah kok sekarang Yakobus ngomong, gak cukup iman, tapi juga harus melalui perbuatan-perbuatannya. Mana yang betul? Ya, saudara, orang seringkali salah mengerti kitab Yakobus ini sebagai ayat yang mengajarkan perbuatan kita itu juga membenarkan kita, saudara. Bukan hanya iman. Lihat ini ayatnya. Tapi orang-orang seperti ini tidak melihat Alkitab secara utuh. Saya akan menjelaskan secara singkat. Perhatikan, saudara. Ayat ini yang ditulis oleh Yakobus. Yakobus ini kan sedang mengutip kembali kitab Perjanjian Lama, saudara. Di dalam peristiwa Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Ya, di dalam peristiwa tersebut itu dicatat di dalam kitab Kejadian 22. Abraham disuruh Tuhan mempersembahkan Ishak, itu ada di dalam kitab Kejadian pasal 22. Nah, ini kalimat yang seringkali tidak diperhatikan. Di dalam kitab Kejadian 15, berarti jauh sebelum Abraham mempersembahkan Ishak, Tuhan itu sudah membenarkan Abraham, saudara. Jauh sebelum ia punya anak. Ini loh, yang tidak pernah disoroti, tidak pernah diucapkan, tidak pernah diajarkan. Hanya mengutip satu ayat ini, dicomot dari konteksnya, lalu mengatakan perbuatan kita membenarkan. Padahal sebelum Abraham punya anak, apalagi mempersembahkan Ishak, Tuhan sudah membenarkan Abraham karena imannya kepada Allah. Kejadian pasal 15. Ini ayatnya. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan hitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lihat ya, saudara. Jauh sebelum Abraham punya anak Ishak, bahkan Ismail belum lahir, Tuhan sudah berjanji akan memberikan anak kepada dia, dan dia beriman kepada Allah, dan Allah memperhitungkan, menganggap itu sebagai satu kebenaran, righteous. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. And he believed the Lord, and he counted to him as righteousness. Dan Allah memperhitungkan itu sebagai satu kebenaran di dalam diri Adam. Jadi yang membenarkan Abraham itu sebenarnya perbuatannya atau imannya kepada Allah. Jauh sebelum mempersembahkan Ishak, Abraham sudah beriman kepada Allah. Ini dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasal 4. Lihat, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lihat, saudara, Paulus ini ngomong di dalam Roma 4. Dia mengutip Kejadian 15 ayat 6 tadi yang kita baca. Ya, jauh sebelum Abraham punya anak, Abraham sudah dibenarkan oleh Allah karena iman, bukan karena perbuatannya. Maka saudara, ayat itu jangan dipelintir ya, jangan ditafsirkan, dicomot dari konteksnya, lalu ditafsirkan ngawur-ngawuran, mengajarkan kita dibenarkan karena perbuatan. Tidak, saudara. Lalu apa arti daripada Yakobus pasal 2 ayat 21? Saya memberikan satu kutipan cuplikan dari Anthony Hukma di dalam tafsirannya menjelaskan ini. Poinnya, Yakobus itu membuat bahwa iman itu sempurna melalui perbuatan. Yaitu dengan kata lain bahwa perbuatan mempersembahkan Ishak itu menyatakan bahwa imannya Abraham
itu adalah iman yang hidup. Ya, jadi Abraham mempersembahkan Ishak itu menyatakan bahwa iman yang di mana Abraham itu dibenarkan adalah iman yang hidup. Ini loh tujuannya Yakobus mengatakan kalimat tersebut. Saudara harus melihat kembali materi yang sudah kita bahas di dalam pertemuan pertama. Di situ saya menjelaskan konteksnya. Kenapa Yakobus kok ngomong kalimat seperti itu, ya. Dan hari ini saya hanya mempertegas kembali bahwa Abraham itu mempersembahkan Ishak bukan supaya dia dibenarkan, tapi supaya menunjukkan, menjadi bukti bahwa imannya bukan iman yang mati, tapi adalah iman yang hidup, yang taat kepada Allah. Oke ya, materi saya sampai di sini dulu. Sekarang kita